Bismillah Abi Walibni Waruhul Kudus Al-Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kali ini kita akan melihat bagaimana pemaparan yang sangat kritis dari apologetik Kristen ini, sampai-sampai dia bisa membungkam lawan debatnya. Tentu saya berharap teman-teman tidak baperan. Kita hanya ingin bertukar pikiran melalui diskusi lintas agama. Bagi yang suka baper dan suka sifatnya kekanak-kanakan, skip, karena ini untuk orang yang dewasa, teman-teman. Dan di video ini dia menerangkan bagaimana seorang ustadz yang dijagokan oleh banyak muslim itu juga terbirit-birit, teman-teman. Wow, mari kita lihat dan dengar baik-baik. Ini dia videonya. Amin ada. Nah, makanya secara logika, secara ilmiah sangat patut diduga keras orang Islam niru-niru. Al-Fatihah ini mengandung doa. Aminnya datang dari mana kalau begitu? Aminnya menyadarkan kita sendiri. Anak, itu sebenarnya jiplak dari orang Yahudi dan Karesteng. Hati-hati bang kalau ngomong. Ini bisa dijadikan penistaan agama. Oh, kan? Penistaan kan? Penistaan. Ya, karena saya dari kemarin memantau kalian penistaan. bikin jalan sendiri. Kalian menghina agama kami. Hati-hati kalau bicara. Oke, sekarang saya tanya secara kami ilmiah. tidak pernah menjatuhkan agama kalian. Sekarang saya tanya tapi secara yang ilmiah. menjatuhkan agama kami. Begini, Ibu Anda pelan. Hati-hati ya bang. Tarik napas. Tarik napas ya. Anda seenaknya menghina agama kami. Sekarang saya tanya, Itu betul nggak soal- orang Kristen? dengar. Sebentar, Ibu Itu Ana. soal Oke, silakan Anda bicara dulu. Silakan Anda bicara dulu. Yuk, silakan. Itu soal kepercayaan buat kami. Agama ini kitab kami. Agama Al-Quran ini kitab kami. Anda punya kitab sendiri yang Anda percayai. Jadi jangan sekali-sekali menjatuhkan agama kami, bang. Apalagi kitab kami. Sudah? Ngerti Anda? Sudah? Jangan sok tahu. Sudah belum? Sudah? Udah. Oke. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah sekarang, kalau Rasul ada pendapat Rasul, itu ada dalam Quran tidak? Jadi Al-Quran tidak ada gunanya, betul kan? Ada enggak? Betul, saudara. Makanya saya bilang, mustahil orang Islam jawab pakai Qurannya. Terbukti kan? Sudah terbukti? Sudah terbukti kan? Sudah terbukti bahwa Al-Quran tidak ada gunanya, Allah betul? dan Rasulnya, taatilah Allah dan Rasulnya dan pemimpin Iya, di antara nggak apa-apa. kalian. Kenapa tak taati mau? Berarti Al-Quran nggak dipakai, betul? Ada kan Rasulnya di situ? Enggak, Al-Quran tidak dipakai berarti? Dan Quran ini kan bukan ayat Quran juga. Sebentar saya tanya, apakah Al-Quran dipakai? Apakah surah An-Nisa 59 bukan Al-Quran? Al-Quran. Apakah di situ tidak ada perintah untuk mentaat Ada. kepada Rasul? Ada. Oke, Jadi kalau ada sekarang hadis- sekarang kalau Rasul taat hadis sama itu- Quran nggak? Kalau hadis itu Sebentar. Al-Quran, Rasul taat sama Quran nggak? Iya, Oke, menurut Al-Quran kemana disuruh naik haji? ke Mekah, Apa? ke Baitullah. Ke Baitullah. Baitullah di mana menurut Quran? Di Bak kata Mubarak. Di Baka. Di Baka kan? Ya. Kenapa kalian rubah jadi Mekah? Siapa yang berubah? Dah, kau tidur di bawah, tidur. Siapa yang rubah? Aduh, berat saudara-saudara. Di dalam Al-Quran itu disuruh naik haji ke Baitullah. Baitullah ada di mana? Menurut Al-Quran Baitullah itu di Baka. Baka. Kok kau bilang Mekah? Gimana sih udah dibilang Baka? Masih udah bilang Mekah. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar ya, kita kasih ada. Sabar dulu. Kita lihat ya, ada banyak ini yang mau naik. Sebentar. Ini ada berapa orang? Ada 31 orang. Coba kita kasih naik Arifandi. Ya teman-teman ya, ada 6.400 orang yang menonton. Teman-teman ya, tolong yang muslim yang menonton berikan performa terbaik kalian. Ini ada 6.000 orang menyaksikan ini. Tolong ya, jangan kalian buat malu agama Islam ya, jangan kalian buat malu. Kalau kalian tidak punya ilmu, lebihlah baik kalian itu duduk di bawah ya. Yang berilmu saja yang naik sini. Ya. Suak boy silakan nyalakan kamera, bro.
Halo? Aku mau nanya. Sebentar, Suak Boy, Anda Muslim? Aku Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, silakan. Tidak perlu. Baik. Anda juga tidak Kamu perlu naik kenapa di sini. menyembah? Anda tidak perlu naik di sini. Oke, kita kasih naik ada Amir Soci. Selamat pagi Amir Soci. Selamat pagi bang. Selamat pagi, silakan nyalakan kamera Amir Soci. Kalau mau diskusi Oke. dengan baik, silakan. Nyalakan kamera. Banggalah kamu dengan Islammu dan bawalah ilmu. Ayo silakan. Amir Soci. Oke, sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan di bawah ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah saja. Teman-teman, tolong ya, saya masih menunggu-nunggu. Adakah orang Islam yang masih bangga dengan Islamnya? Ya, karena kamu naik ke sini, kamu sudah grow. Ya kan? Atau setidak-tidaknya kamu jadi manusia lah, punya sopan santun sedikit gitu. Ya. Oke, Hanafi, silakan nyalakan kamera. Hanafi. Ya. Oke. Coba agak geser sedikit ke sini, Bang. Abang kayaknya sudah malu-malu jadi orang Islam juga. Alhamdulillah. Oke, baik, Bang. Jadi begini, Bang ya. Begini, Bang. Saya ini kan orang Kristen. Ya. Tapi saya ini setelah mempelajari agama Islam, saya simpulkan, Bang. Saya menyimpulkan bahwa Abang kemana nih mukamu, Bang? Ya, saya simpulkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya bukan kitab sucimu. Kitab sucimu bukan Al-Quran. Kitab sucimu itu adalah Sahih Muslim, Sahih Bukhari yang dipalsu-palsukan oleh banyak orang Islam juga. Percaya? Enggak. Enggak percaya. Bisa kita tes? Bisa. Oke, baik. Bang, Abang sunat? Sunat. Oke, silakan Bang. Di Quran mana disuruhkan Anda itu sunat? Silakan. Silakan. Meninggal dunia. Pasti Anda tidak akan membuka Al-Quran. Nah, kabur kan? Kabur. Kita bahasnya yang ringan-ringan aja. Soalnya kalau berat-berat mereka nggak sanggup. Nggak sanggup mereka ya. Oke, kita kasih naik ada Harahap Setia Parholong. Harahap Setia Parholong. Ya, selamat pagi Harahap Setia. Harahap. Selamat pagi kembali. Assalamualaikum. Jangan bilang assalamualaikum, Bang. Nanti Anda murtad dari Islam ini. Salam, salam, assalamualaikum. Kecuali aku bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Anda tidak tahu ajaran Islam berarti. Bang, Abang tidak tahu ajaran Islam berarti, Bang. Di dalam hadis dikatakan, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Tunggu dulu. Tuhan jadi Islam. Pantesan Anda masih percaya sama Islam, orang Anda nggak tahu itu. Sebelum abang bertanya, aku bertanya dulu. Sebentar, betul tidak hadisnya itu tadi? Tunggu dulu, sebelum abang bertanya, aku bertanya dulu. Ya, silakan. Abang agamanya apa? Saya Kristen, Bang. Kristen. Kristen. Kenapa abang Kristen? Karena saya setelah membaca Bible, saya tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran, jalan dan keselamatan dan hidup. Makanya saya jadi pengikut Yesus. Pengikut Yesus artinya Kristen. Saya tidak mungkin jadi pengikut orang dalam kuburan seperti Anda. Abang, tunggu. Jangan kayak gitu. Bang, abang bisa duduk nggak? Abang bisa duduk. Mengandut agama Kristen. Sebentar, Bang, abang bisa duduk. Menurut apa? Menurut Nah, duduk gitu kan Menurut bagus, apa? Bang. Memang orang Islam ini kalau abang ngomong, jadi Kristen itu menurut tunjukkanlah adab kalian itu loh. Aduh, makanya kan ajaran kalian ini kan datang dari Arab, ya kan? Datang dari orang-orang Quraisy yang katanya masa orang jahiliyah kan? Makanya saya kasih kalian adab. Nih, saya ajari kalian adab. Oh, gimana? Dari memang dari orang jahiliyah Arab ini memang seperti ini, saudara-saudara. Oke, silakan. abang menganut agama Kristen berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang telah saya pelajari, apa yang saya teliti dan saya dapati dalam Injil. Oh gitu. Berarti abang mengatakan di sini judulnya
orang Kristen bertanya tidak akan Muslim menjawab dengan Coba baca Al-Quran. lagi yang benar bang. Baca gini bang. Mentang-mentang Muhammad buta huruf, jangan kamu ikut-ikutan buta huruf. Baca yang benar, yuk. Bukan soal itu, malah Loh, baca sebenarnya. baca dulu bang. Muhammad buta huruf nggak? Saya tanya dulu. Sebentar bang. Muhammad buta huruf nggak? Itu buta huruf. Buta Enggak, huruf. buta Jangan huruf. ikut-ikutan buta huruf juga. Ayo baca yang benar. Ayo baca yang benar. Ini bang. Enggak, baca yang benar Agama dulu, baca yang itu benar. adalah agama itu adalah kepercayaan. Bang, baca dulu yang benar ya. Baca yang benar. Baca yang benar. Dulu, aku ngomong. Iya, Baca yang benar. Rabun. Rabu. Saya bacain ya. Mau saya bacain? Nah, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. iya. Itulah Iya, maksud berarti saya. Al-Quran tidak berguna untuk menjelaskan agama Islam. Nah, Jangan kan. Sekarang saya, berguna nggak Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam? Berguna untuk Mau aku. kita tes? Mau kita tes? Tunggu dulu. Lu Aku tanya sekarang. takut. Mau kita tes? Abang percaya. Loh, Abang percaya nggak, kita mau saya tes nggak bahwa Al-Quran berguna untuk menjelaskan agama Islam? Abang percaya kita Injil. Percaya kita Injil, Abang. Percaya? Nah, percaya sama dengan halnya dengan aku. Bohong, Aku kamu percaya bohong. itu. Kamu bohong, kamu tidak percaya Al-Quran. Mau buktinya? Nah, kalau aku tidak percaya agamaku, tidak percaya kitabku, tidak mungkin aku Ya anut karena agama kamu itu. agama cuman KTP saja. Mau saya buktikan? Itu Mau saya menurut buktikan nggak? Anda. Itu menurut Anda. Iya, makanya mau saya buktikan nggak? Karena gini. Oke, baik, banyak itu di bawah saja. agama- Anda berbelit-belit mau dibuktikan nggak? Mau dibuktikan nggak? Karena ada ketakutan. Aduh, saudara ya. Teman-teman begini loh. Anda boleh mengatakan A, B, C, D, ya. Tapi bisa nggak itu dibuktikan gitu loh? Ketika Anda mengatakan percaya Al-Quran, saya pastikan itu adalah bohong yang nyata. Bohong yang nyata nih. Makanya dalam sebuah diskusi, kalau ada debat atau diskusi antara Islam dan Kristen, orang Islam bertanya, Kristen jawab pakai Bible. Dijawab pakai Bible. Nah, kalau Islam ditanya, nggak dipakai Qurannya. Mau bukti? Ayo naik ke sini. Ayo, saya kasih kesempatan. Apakah saya itu bohong atau mengada-ngada? Ayo, silakan, saya kasih kesempatan. Naik. Oke, selamat siang, Pak Metra Afandi. Metra Afandi, silakan. Nyalakan kamera. Terima kasih teman-teman gift-nya ya. Terima kasih teman-teman yang support saya lewat gift ya. Terima kasih. Ya, Metra Afandi, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, tunggu sebentar abangku. Ya, silakan, Pak. Ya, sambil kalian menunggu nih Jumatan ya. Ayo tunjukkan. Nih, udah 6.200 orang. Tolong jangan bikin tambah malu orang Islam yang lain, ya. Kenapa ini gelap? Metra? Halo? Apa? Ya, Oke, baiklah ya. Baiklah, Anda anu dulu beli sinyal yang buatan Indonesia, jangan beli sinyal yang buatan Arab. Oke, kita kasih naik ada Fatur Rozi. Sinyal saja Anda masih macet-macet. Ya, Fatur Rozi. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Silakan. Fatur Rozi. Apakah Anda di sana atau Anda sudah berubah menjadi batu yang warnanya hitam? Oke, baik. Nampaknya dia sudah berubah menjadi batu berwarna hitam. Kita lemparkan dia ke tungku. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian kesini naik, tidak punya ilmu, gugup, grogi, boleh didampingi setidak-tidaknya 4 orang ustadz yang jenggotnya panjang, ya kan? Yang bila perlu yang dahinya itu ada bekas-bekas ininya, kapalannya. Jangan Anda naik ke sini nggak punya ilmu, sampai di sini cuman diem-diem aja. Gitu loh. Bawalah ilmu, ya ilmu yang kalian bawa. Yuk. Ya. Kita kasih naik ada. Bentar, kita kasih naik ada siapa ini ya? Sabar. Sebentar ya. Le BSG. Ya, Le BSG, silakan. Nyalakan kamera Anda. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Kau selalu menjadikan Islam kau. Mana kamera Anda nyalakan dulu. Anjing, Nanti setelah kau. kamera Anda nyala baru Anda ngomong.
Kau nggak bisa terjemahkan Al-Quran. Kenapa? Sudah malu jadi orang Islam? Makan babi kau. Kamu sudah malu jadi orang Islam? Ya sudah, kalau sudah Aku malu jadi Islam, orang aku Islam, Islam, kau aku dibawa. Islam. Kau saja sudah malu Kau. jadi orang Islam, ngapain kau di sini? Ya. Ayo silakan teman-teman. Saya undang kalian, saya kasih karpet merah. Saya kasih kesempatan yang selebar-lebar dan seluas-luasnya. Yuk. Kenapa kalian itu kalau ditanya tentang agama Islam, Quran kalian itu tidak kalian buka? Coba tolong dibuka, nanti tinggal saya sendiri yang percaya Quran itu kitab yang menjelaskan. Masa saya yang jadi orang Kristen yang percaya Quran kitab menjelaskan? Ayo, saya tunggu ada satu orang Islam yang percaya bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan. Yuk. Giliran ditanya agama Islam, Quran yang nggak pernah dibuka untuk menjelaskan. Heran saya. Oke, kita kasih naik ada Wafa. Silakan Wafa, nyalakan kamera Anda. Halo Wafa. Halo, selamat pagi Wafa. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Oh, Momo Destro. Sorry, tadi berarti salah pencet. Ya, Momo Destro, Muslim. Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. ya, di mana bang? Ya, Momo Destro, ini saya ini Kristen nih. Anda Muslim. Boleh nggak antara orang Islam dan Kristen itu diskusi agama, boleh nggak? Boleh, tapi diskusinya jangan sama menjelekan. Iya, gitu dong. Nah, gini, kenapa kalian itu percaya Quran kitab yang menjelaskan, tapi nggak pernah dibuka Qurannya untuk menjelaskan? Maksudnya gimana? Kenapa? Meninggal. Gimana bang? Memang kalau ngomongin Allah sambil ngerokok ini memang mereka hobi banget. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya mereka sambil ngerokok. Betul? Macet lagi. Ini siapa sih teman-teman yang anu nih? Kenapa ini kok macet? Aduh, benar-benar saudara-saudara. Aduh. Oke teman-teman ya, kita iklan dulu saja sejenak ya teman-teman ya. Tuh kan karena dia merokok tuh dia kena pelanggaran. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Kita ada harapan, ada mimpi, ada keinginan untuk mendirikan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya teman-teman ya, berkolekte untuk pendirian rumah apologet yang saya rencanakan bisa kita dirikan di sini teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet, mampir aja ke profil saya. Nanti lihat di profil saya itu ada tulisan kolekte, terus ada tanda panah. Nah, kalian klik saja itu link YouTube ya. Jadi link YouTube saya. Nah, di link YouTube saya itu ada nomor rekening, ada Zelle. Teman-teman kalau mau support di situ ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mampu. Nah, bagi teman-teman yang hidupnya juga masih pas-pasan, saya larang untuk berkolekte ya. Bagi teman-teman yang mampu saja teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa mampir ke situ. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sebentar, kita kasih naik. Ada sebentar, Muhammad. Oh, sudah datang Muhammad. Muhammad sudah datang ya. Halo, selamat siang Bang Muhammad. Siang, Bang. Ya, silakan Siang, nyalakan Bang. kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Bang. Betul. Saya undang ya untuk menyalakan kamera. Tuh, sudah ada di layar Anda, tinggal Anda terima. Yuk. Sebelum memulai Jumatan ini, silakan. Ya. Bang Muhammad. Ya. Gimana nih, Bang? Apa yang ingin Anda utarakan ini sehubungan dengan tema ini? Gini Bang, sebenarnya gini, sampean ini bertanya mengenai agama-agama Islam yang ada di Al-Quran ya. Cuma sampean kan tidak tahu yang di Islam itu kan ada yang berkompeten dan yang tidak. Sama-sama sudah saya undang, Bang. Anda berkompeten? Kan gini Bang. Sebentar dulu, Anda berkompeten? Di Kristen juga kan juga ada. Iya, Ada- saya tahu, ada Bang. Makanya pendeta. apakah Anda berkompeten? Kalau berkompeten kan enggak. Nah, terus ngapain Abang ke sini? Cuma ingin menyampaikan saja. Sudah saya katakan tidak perlu Abang sampaikan, sudah saya bilang, tolong yang orang Islam yang botol-botol jangan naik. Yang Makanya, pengetahuan tentang agama cenderung-cenderungnya Islamnya itu kan botol sampai jangan menjatuhkan naik. nantinya. Sudah saya bilang karena saya dimarahin terus banyak info. Kamu beraninya sama orang Islam awam katanya. Sudah saya bilang jangan yang awam jangan naik. Gimana? Ya kan banyak yang nggak terima, maksudnya itu kan dari sekian Loh, yang oke sampai- sekarang apakah Anda terima tidak bahwa Quran mustahil dipakai untuk menjawab agama Islam? Iya Bang, jawab. Mustahil. Bonda kalau Oh, mustahil berarti kan Al-Quran enggak. bisa menjawab.
bisa menjawab. Boleh dites. Kalau saya tidak berkompeten. Nah, Bang. terus kenapa Anda Gini aja, bilang Bang. Anda saja tidak berani menjawab, Bang? Kenapa Anda bilang Al-Quran pasti bisa menjawab? Saya tanya hal yang paling dasar aja dah, yang paling dasar. Gimana? Gimana? Oke, ketika Anda sholat membaca Al-Fatihah, ada di belakang itu waladolin, kemudian amin, betul nggak? Ya benar. Sekarang saya tanya, di mana dalilnya dalam Quran kalau habis baca waladolin langsung ada aminnya? Aminnya datang dari mana itu? Soalnya nggak ada di situ. Saya sudah baca Al-Fatihah ribuan kali, tidak ada di situ kata amin. Amin dapat dari mana? Silakan. Kalau mengenai itu, amin itu kan sama-sama juga apa istilahnya itu apa ya? Yang saya tanya dapatnya dari mana amin itu? Yang jelas itu kan melalui sanad-sanadnya juga, Bang. Bukan dari Al-Quran. Bukan dari Al-Quran. Ya alim ulama juga, Bang. Bukan dari Al-Quran. Ya kalau di Al-Quran jelas ada lah, Bang. Oke, di mana ayatnya? Habis baca Al-Fatihah baca amin, di mana ayatnya? Kalau saya kan tidak bisa menjelaskan. Makanya saya bilang, Bang, mustahil Quran menjawab. Abang percaya Quran adalah kitab yang menjelaskan? Kompeten, Bang. Oke lah, baik. Kalau tidak berkompeten saya turunkan ya. Saya terusin juga nanti. Oke, selamat siang, Bang. Anda sudah tidak berkompeten, Anda masih saja datang ngomong-ngomong ke sini. Gini loh, kenapa kok, Bang, kok bisa Anda mengajukan pertanyaan begitu? Kok bisa? Ini kayak begini diskusinya gini, karena orang Islam setiap hari ngomong Quran kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, katanya begitu. Nah, makanya kalau memang Quran kitab yang menjelaskan, tolong dong, kenapa setelah baca Al-Fatihah kok baca amin? Di dalam Quran kagak ada. Tolong jelaskan pakai Quran yang katanya kitab menjelaskan. Malah berbelit-belit ke sana kemari. Iya kan? Jangan begitu. Yuk. Ini pertanyaan sederhana loh, ya sederhana saja. Begitu loh. Oke ya, kita kasih naik King 80. King 80, silakan nyalakan kamera, Bro. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo? King 80? Oke, macet deh ya, macet. Kita kasih naik ada Mamas Kuli. Ya, silakan Mamas Kuli, nyalakan kamera Anda. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tidak boleh ngucap begitu, Bang. Nanti Anda murtad. Saya bukan Muslim, Bang. Saya orang Islam, Bang. Iya, tapi nggak boleh mengucapkan salam kepada non Muslim. Silakan nyalakan kamera. Siapa yang bilang? Siapa bilang nggak boleh, Bang? Muhammad, Bang, yang bilang. Ayo silakan nyalakan kamera dulu. Itu salam toleransi. Sebentar. Saya undang Anda untuk menyalakan kamera. Silakan, dinyalakan dulu kamera Anda. Belum bisa ini. Belum bisa, lari lagi. Aduh, berat sekali ya teman-teman ya. Hari ini kita santai-santai saja ya. Nanti malam mungkin kita akan membahas tema tentang puasa ya. Dari mana asal usul puasa itu sebenarnya ya. Nanti bahas itu. Mudah-mudahan. Oke, kita kasih naik ada Boy Praka. Boy Prakasa. Oh, Boy Prakasa Ginting. Ya, silakan Boy Prakasa Ginting, silakan nyalakan kamera. Boy Prakasa Ginting. Halo? Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Menggema. Halo? Halo. Ya, Muslim, Bang. Maaf, Bang, tertekan tadi. Oke, terpencet ya. Kita turunkan dulu ya, Bang ya. Muslim. Kristen, Bang. Oke, saya turunkan dulu ya, Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya membuka forum ini bukan untuk Kristen. Maksudnya lawan bicara saya gitu loh. Ya, ini untuk umum kalau untuk nonton, tapi kalau untuk lawan diskusi saya itu yang Muslim. Jadi teman-teman harap mengerti dan harap maklum ya. Jadi yang Kristen tolong jangan mengajukan permintaan naik. Ya, tolong teman-teman yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi ya teman-teman ya, jangan mengajukan permintaan naik. Mohon pengertiannya, mohon maklumnya teman-teman. Oke, kita kasih naik ada Narzak. Ya, Narzak, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo Narzak. Halo. Ya, silakan Narzak. Mari, kalau mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirim undangan ke layar Anda, silakan. Ya. Halo Bang. Bang. Halo, ya halo Bang. Abang Muslim? Ya. Muslim. Ya, silakan Bang, silakan. Bagaimana ini? Kenapa
kenapa kalian ini tidak percaya kalau Quran itu kitab yang menjelaskan? Kenapa? Sungguh kalian ini adalah orang-orang yang mengingkari kalau begini. Ayo. Maksudnya kitab yang nggak menjelaskan Jangan naik asam lambung, Bang. Tarik napas dulu. Buang napas. Saya grogi nih, teman-teman. Tarik napas. Buang napas. Nah, jangan grogi ya. Kalian ini harus belajar sama saya biar harus banyak ngerti. Ya, dari yang mulai jenggotnya panjang, jenggotnya pendek, jenggotnya jarang-jarang, ya, semua harus ayo naik ke sini belajar, ayo. Silakan. Kenapa kalian tidak percaya bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan walaupun Quran bilang Quran itu kitab yang menjelaskan? Silakan. Memang Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, Bang. Betul, Anda percaya? Saya percaya. Oke, coba dari mana datangnya amin di dalam Al-Quran sehabis membaca walad dolin? Amin. Setelah walad dolin, kemudian amin. Aminnya itu datang dari mana? Itu datang dari Al-Quran, Bang. Mana? Surat berapa? Ayat berapa? Silakan. Surat Al-Fatihah, Bang. Ya, di dalam surat Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya nggak ada di situ. Di mana aminnya? Datang dari mana aminnya? Aminnya itu dijelaskan di dalam hadis, Bang. Oh, berarti Al-Quran tidak menjelaskan? Bukan tidak menjelaskan, karena Al-Quran. Tadi Anda bilang Quran kitab yang memberi penjelasan, betul? Betul. Oke, dari mana datangnya amin menurut Al-Quran? Menurut kitab yang memberi penjelasan itu? Begini loh, Bang, begini. Al-Quran itu penjelasannya itu secara global, gitu loh, Bang. Makanya saya bilang kan, jadi mereka ini walaupun dia bilang Quran yang menjelaskan, tapi prakteknya yang menjelaskan adalah kitab selain Al-Quran. Makanya saya bilang mustahil Islam jawab pakai Quran, Bang. Mustahil. Pakai Quran. Oke, coba di Quran surat berapa, ayat berapa setelah baca Al-Fatihah itu harus baca amin? Penjelasan amin itu di sunnah Rasul, namanya itu sunnah. Bukan di Sunnah Quran. itu disebut hadis. Berarti bukan di Quran, Untuk betul? amin, kan? Iya, untuk amin, kan? Iya, berarti Al-Quran tidak menjelaskan, betul? Kalau di Al-Quran memang nggak dijelaskan aminnya. Iya, makanya Tapi saya bilang intinya Al-Quran bukan kitab yang menjelaskan, betul? menjelaskan, Bang. Loh, menjelaskan lagi katanya. Ya udah jelasin lah menurut Al-Quran. Amin datangnya dari mana? Kalimat-kalimat Al-Fatihah itu bukan dari Al-Quran apa dari mana? Saya coba? tidak tanya Al-Fatihahnya. Yang saya tanya kata amin itu datangnya dari mana? Nah, tidak mungkin kata amin ini muncul kalau nggak ada Al-Fatihah, Bang. Itu loh, logikanya di situ. Ya udah, di ayat Quran surat berapa amin itu? Datang dari mana amin itu? Di hadits lah penjelasannya. Sebenarnya begini, saya kasih tahu. Ya, gini, cerita asal muasal kalian itu bilang begini. Anda pernah ke gereja nggak? Pernah ke gereja? Ya belum lah. Orang saya Muslim, Bang. Belum pernah lihat ada orang Kristen ketika di gereja? Belum pernah? Belum. Jadi saya kasih tahu, Bang, ya. Saya kasih tahu. Jadi, Bang, sebenarnya ketika orang Kristen biasanya menutup acara, wah, abang jangan ngerokok terus, Bang. Saya heran kalian kalau ngomongin Allah itu sambil ngerokok itu loh. Kalau ngomongin Allah dan Rasulnya, setiap Muslim yang datang ke sini sambil ngerokok. Tambahin, Bang, tambahin bir, biar keren, Bang, biar keren. Itu. Kalau lagi ngomongin Allah dan Rasulnya, maka Muslim di sini sambil merokok, saudara. Makanya saya bilang tambahin alkoholnya. Itu, Bang. Gini ya, dengarkan, Bang. Dengar ya. Orang Kristen ketika misalnya menutup acara-acara gereja, misalnya begini. Jadi seorang imam itu biasanya akan, atau pendeta lah kalau ini, dia akan mengangkat tangannya sambil begini, artinya memberkati. Dia sambil mengucapkan berkat imam, ya, Tuhan memberkati engkau, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baru jemaat itu berkata apa? Jemaat itu berkata, biasanya 3 kali. Amin, amin, amin. Nah, itu ada aminnya tuh. Lalu kalian ikut-ikutan. Setelah baca Al-Fatihah, waladolin, amin. Ya? Di dalam hadis dikatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Nah, makanya aku bilang kalian nyontek nggak? Nyontek. Lu nyontek kalian itu, betul? Iya, iya. Saya mau tanya dulu, Bang. Boleh nggak? Silakan. Amin itu bahasa dari mana? Baik, saya jelaskan. Amin itu muncul di dalam bahasa Ibrani, ya, saya kasih tunjuk nih. Amin. Di Quran nggak ada kata amin. Jungkir balik kau cari, nggak ada kata amin di Quran. Yang ada itu kata amin yang ditujukan kepada Yusuf, artinya amanah.
orang yang bisa dipegang. Itu amin di dalam Quran. Nah, sedangkan amin di dalam Bible itu muncul di sini. Sebentar, saya kasih tunjuk ya nih. Bentar, saya bukakan, kasih saya waktu sekitar 30 detik ya. Nih. Sebentar. Kasih saya waktu 30 detik. Misalnya kita bukakan misalnya nih, misalnya bilangan 5 ayat 22 nih ya. Oh, bukan ini. Kita berkat dan kutuk aja biar panjang ya. Nah, ini ulangan ya nih. Ulangan 27 ya. Nih, kita mulai 27 nih. Kita mulai dari 27. Nih. Nih ya. Nih ada berkat dan kutuk di dalam Bible itu. Saya bunyikan, saya bacakan. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku-suku dan seterusnya. Nih, maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Ini kutuk nih, ini kutuk ya. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata amin itu artinya adalah terjadilah demikian, atau sungguh demikianlah itu terjadi. Itu artinya amin. Nah, sekarang saya tanya, dari mana orang Islam dapat amin? Waladolin. Lalu jemaah mengatakan amin. Dari mana aminnya? Datang dari mana? Dari hadis. Makanya saya bilang Quran tidak berguna untuk menjelaskan pertanyaan saya seputar agama Islam, betul? Oh, begini Bang. Makanya ini biar dijawab. Mustahil Islam jawab pakai Quran. Mustahil. Tapi begini, boleh nggak saya jelasin dikit? Boleh, silakan Bang. Rasulullah itu menjelaskan kepada kita umat Islam untuk hierarki hukum, kitab, referensi itu nggak hanya sebatas berhenti dari Al-Quran untuk penjelasannya, Bang. Berarti Al-Quran tidak sempurna ya? Bukan tidak sempurna, karena dia hanya secara global aja. Berarti Al-Quran tidak lengkap? Bukan nggak lengkap. Aduh, gimana sih katanya? Berarti Al-Quran sempurna, lengkap, menjelaskan, tapi suruh menjelaskan kagak bisa, gimana sih? Penjelasan di Al-Quran itu, Bang, itu hanya bersifat global. Contoh begini, tidak, Bang. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada Al-Quran nggak? Ada. Bolehkah, sudikah Anda membuka Al-Quran itu? Atau Anda sudah tidak sudi lagi? Tapi saya di sini di kosnya teman nih, Bang. Tadi katanya ada. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Baik. Ya. Di dalam surat An-Nahl, kasih saya waktu lagi 20 detik. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat ke-89 ya, Bang ya, saya bacakan. Nih. Bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tapi kalian nggak pernah percaya ayat ini. Nih, saya bacakan. Ya. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Ini loh dibilang menjelaskan segala sesuatu. Coba jelaskan amin datangnya dari mana? Makanya tadi saya bilang, Bang. Makanya ayat ini bagimu jadi pajangan. Wah, begitu, Bang. Buktinya ini menjelaskan segala sesuatu. Kita nggak boleh berhenti penjelasannya di Al-Quran aja, karena itu Rasulullah itu menyarankan kepada kita atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Oke, Rasulnya sekarang saya tanya, adakah Muhammad taati itu hadis Bukhari apa Al-Quran? Begini, Anda paham nggak hadis, Bang? Anda paham nggak hadis? Bang, Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul? Betul. Apa artinya? Wahyu. Apa artinya? Tidaklah Muhammad bicara melainkan berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu. Kalau wahyu, kalau Muhammad ngucapin wahyu itu dimasukkan ke Quran apa dimasukkan ke hadis? Al-Quran, hadis pun juga demikian. Berarti apa namanya, hadis itu wahyu juga? Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah berdasarkan wahyu. Wahyu, berarti hadis itu juga wahyu. Wahyu itu dituangkannya di dalam Al-Quran, Bang. Nanti penjelasannya itu lewat hadis. Berat lagi nih. Oke, jadi Al-Quran itu wahyu, hadis itu wahyu juga. Hadis itu bagian dari penjelasan wahyu, Bang.
Berarti Al-Quran perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan lewat Oke, hadis. di Quran Nah, mana? di Di situ- Quran mana bahwa Al-Quran perlu dijelaskan? Loh, itu loh tadi isyaratnya atiullah wa atiur rasul. Di situ tidak ada ayat yang berbunyi Al-Quran perlu dijelaskan. Apakah Al-Quran kurang jelas? Bahasa Allah kurang jelas sehingga minta dijelasin lagi sama orang? Al-Quran Tapi gini itu, aja bang, Pak. tapi gini aja, intinya begini. Oke. Intinya kan kalian itu kalau sholat disuruh pakai bahasa Arab, betul? Betul. Kenapa ada bahasa Ibrani di situ? Amin itu. Amin lagi, balik lagi ke Amin, udah Iya, dijelasin. katanya sholatnya suruh pakai bahasa Arab, tapi ada bahasa Ibrani di dalamnya. Oke lah bang, kita kasih kesempatan muslim yang lain bang ya. Amin itu artinya mudah-mudahan loh bang, mudah-mudahan dikabulkan. Mana ayatnya yang Gitu loh. bilang amin mudah-mudahan? Itu di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan itu bahasa Arabnya bukan amin. Bahasa Arab mudah-mudahan itu asa, bukan amin. Loh, Bahasa Arab itu- gimana? bahasa Arab itu nggak bisa. Udah belajar dulu dah. Aduh, sulit dia bang ini. Jawab. Oke bang. Bahasa Arab. Sampai ketemu Aduh, lagi. Oke. Oke. Berat ini sudah. Teman-teman kalau bicara itu harus pakai dalil, harus pakai data. Jangan asal cuap-cuap saja, nggak boleh begitu ya. Ayo, saya ajak muslim diskusi dengan baik kita. Yuk. Oke, kita kasih ada Anaba Fadal. Anaba Fadal. Ya benar, Anaba. Ya silakan Anaba Fadal. Halo, selamat siang. Selamat siang, Anaba Fadal. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Ada 6.600 jamaah yang menonton di sini. Mari pertunjukkanlah bahwasanya Islam itu agama yang benar. Ya, silakan. Silakan, Anaba nyalakan kamera Anda. Baik. Perkenalkan diri dulu ya, Anaba ya. Saya seorang Kristen. Ya, saya kebetulan mendalami agama Islam. 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Makanya karena saya tahu agama Islam itu apa, makanya saya mengundang Anda kemari dan ingin membawa Anda kepada jalan yang benar. Silakan. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget seorang Kristen yang memahami Al-Quran, Masya Allah banget. Ya. Luar biasa. Saya juga sebagai Islam mengakui kalau saya tidak ahli dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan di dalam hadis, akal wanita itu tidak sempurna, separuh. Betul? Betul tidak? Tapi wanita bisa segalanya. Anda salah. Wanita bisa segalanya. Wanita dikasih kemampuan untuk mencari nafkah, ngurus anak. Nah, dan itu betul. lain-lain. Tapi bertentangan Tadi dengan saya- omongan Muhammad. Tadi saya sudah ngelihat ngelihat live Anda dengan tadi Bapak sebelum saya tentang amin. Amin dalam Al-Quran itu artinya kabulkan, dan itu bahasa Arab. Tidak ada amin artinya kabulkan. Anda boleh lihat, Oke, di Quran amin surat itu berapa, artinya ayat apa. berapa yang artinya amin itu kabulkan? Kalau ada, Tidak. saya terjun dari Monas. Tidak ada di dalam Al-Quran itu bahasa Arab. Ada bahasa Inggris, Katanya, ada bahasa Itali. bagaimana? Itu bahasa Katanya Arab. ada dalam Al-Quran. Loh, saya tidak menjawab itu ada dalam Al-Quran. Oke, Saya berarti- bilang itu bahasa Arab. Oke, baik, Ya kan? baik. Nah, Baik, saya Anda jawab dulu ya. berdoa. Oh ya, Dengar. silakan Anda Dengerin dulu bicara, itu silakan. kita bicara. Oke, Karena dari silakan. tadi Anda terus yang bicara ya. Silakan. Setiap orang berdoa pasti ujungnya amin. Kalau Anda amin kan? Silakan Iya Anda kan? selesaikan dulu bicara. Nah, amin itu dari cara penulisannya aja kita sudah berbeda. Dan artinya juga pasti sudah berbeda. Dalam dalam bahasa Arab amin itu bahasa Islamnya, itu bahasa Arabnya itu kabulkan. Dan di surat Al-Fatihah itu kita berdoa. Sudah bisa gantian belum? Surat Al-Fatihah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa nih? Pemilik hari pembalasan. Dan terakhirnya itu amin, kabulkanlah. Di mana di situ aminnya? Nggak ada, itu kami Iya, sendiri. makanya saya bilang Kami kalian sendiri yang tambah-tambah mengucapkan isinya, amin. betul. Karena kami ingin dikabulkan doa dari isi Al-Fatihah itu. Sudah bisa saya gantian sekarang? Nah, silakan. Baik, baik ya. Kita kasih semangat dulu. Ya, jadi saya teringat dengan perkataan Muhammad bahwasanya wanita itu memang akalnya separuh, ya. Kalau ngomong suka asal-asalan. Enggak, saya Tidak nggak ada. asal-asalan. Loh, katanya tadi saya boleh ngomong. Apakah saya boleh bicara? Silahkan. Baik. Kalau kita membaca Al-Quran, walaupun dibaca sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan Anda pernah menemui ada kata amin di situ. Tidak ada. Ya.
Dan tidak ada di dalam bahasa Arab manapun bahwa amin itu artinya kabulkanlah, nggak ada. Anda mau cari di kamus manapun bahasa Arab amin itu tidak ada yang artinya kabulkanlah. Arti amin itu artinya amanah, orang yang terpercaya. Itu muncul di dalam Al-Quran ketika ayat itu disematkan kepada Yusuf. Yusuf itu disapa, hai orang yang terpercaya. Di situ bahasa Arabnya amin. Gak ada. Nah, sebenarnya ini bisa kita buktikan dari adanya hadis. Ada sebuah hadis, ya, di mana hadis itu mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan amin sehabis dia sholat, maka nanti pahalanya itu atau doanya itu dijama atau apa dan sebagainya. Seperti itu kurang lebih bunyi hadisnya. Disambut oleh malaikat, begitu kurang lebih hadisnya bunyi seperti itu. Tapi di situ tidak dijelaskan apa arti amin itu. Makanya orang Islam sampai sekarang bingung apa arti amin itu. Bingung. Lalu katanya tadi saya bicara ini. Saya bicara ini katanya. Nah, gini, kalau Anda ketik di Google, ya, pasti nanti akan keluar. Kalau amin berarti kalau amin agak panjang artinya kabulkanlah. Tapi itu ngarang bebas. Nggak ada di satu rujukan pun arti amin itu adalah kabulkanlah. Nggak ada. Nah, sekarang begini. Ternyata orang-orang sebelum Islam, ya, seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, mereka memang biasa mengucapkan seperti itu. Sampai sekarang, sampai detik ini, coba pergi ke gereja-gereja yang masih yang ortodoks, ya. Mereka itu mengucapkan amin, ya. Mereka mengucapkan amin. 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 Amin ada. Nah, makanya secara logika, secara ilmiah sangat patut diduga keras orang Islam niru-niru. Padahal ada sebuah hadis yang mengatakan, barang siapa yang meniru suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Tidak ada di dalam Quran kalau selesai baca Al-Fatihah harus baca amin, nggak ada. Kalau ada saya terjun dari Monas, nggak ada. Silakan. Ya memang tidak ada, dalam Al-Quran ini tidak ada amin. Al-Fatihah ini mengandung doa. Aminnya datang dari mana kalau begitu? Aminnya menyadarkan kita sendiri. Kita aminkan datangnya dari mana? ini. Pasti dari nyolong. Dari meniru orang-orang Yahudi dan Nasrani, saudara. Dari tulisan aja Islam sama Nasrani sudah beda. Beda tulisan itu beda arti. Oke, coba rujukannya dari mana arti amin itu? Kabulkanlah, di mana ayatnya? Amin itu bahasa Arabnya, bahasa. Oke, amin coba. itu bahasa Coba sekarang kita buka Arab. Google Translate. Bukan amin dari Al-Qur'an. Baik, saya buka Google Translate ya. Saya buka Google Translate, saya ketik di sini kabulkanlah. Apa bahasa Arabnya ya? Sebentar. Dari mana kebuka amin artinya kabulkanlah? Indonesia Arabik ya. Bentar, Indonesia Arabik. Nah, ini ya. Kabulkanlah. Nih. Saya ini balik ya kamera saya sebentar. Biar kita pakai data ya. Sabar. Saya balikkan dulu kamera saya sebentar. Nah, sudah ya, sudah balik ya nih. Ini saya bikin Google Translate. Ya. Kabulkanlah sebentar. Kabulkanlah. Huruf H tuh nih. Itu yang muncul nih, kabulkanlah ini. Ini Arabnya nih. Nih. Sama itu. Kabul, ya, tuh. Sama, qabul itu bahasa Arab. Itu bahasanya. Oke, Tapi sekarang artinya, apa bahasa Arabnya kabulkanlah? Sama ini. Nih, itu bahasanya. Bahasa kabulkanlah bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya kabulkanlah. ya, terus amin. Amin dari mana amin? Arti dari amin. Ya Allah, terimalah doa kami. Dari mana arti amin yang Allah terima deh? Datangnya dari mana? Hei, nih. Berat ini. Iya. Oke, coba kita kasih kata per kata yuk. Kata per kata. Lihat. Iya, sebarang Ya. amin. Amin Lihat. itu kan cuma satu kata. Amin kan cuma satu kata, betul? Amin memang satu kata. Oke, amin satu kata. Dari mana di situ? Di mana di situ ada? Ya Allah, ada yang kabulkanlah doa kami. Dari mana? Kaminya dari mana? Kabulkanlahnya dari mana? Makanya saya bilang, Ibu Ana itu sebenarnya jiplak dari orang Yahudi dan Karesteng. Hati-hati Bang kalau ngomong. Ini bisa dijadikan penistaan agama. Penistaan kan? Iya, Penistaan, jelas. sudah. Karena saya dari kemarin memantau kalian. Penistaan. Bikin channel langsung ini, kalian menghina agama kami. Hati-hati kalau bicara. Oke, sekarang saya tanya secara Kami tidak ilmiah. pernah menjatuhkan Baik, agama kalian, sekarang saya tapi tanya kalian secara yang ilmiah. menjatuhkan agama kami. Begini, Ibu Ana pelan. Hati-hati ya, Bang. Tarik nafas.
Tarik napas ya. Anda seenaknya menghina agama kami. Sekarang saya tanya, Itu betul nggak soal- orang Kristen? Sebentar, Ibu itu Ana. soal Oke, silakan Anda kepercayaan. bicara dulu. Silakan Anda bicara dulu. Yuk, Itu silakan. soal kepercayaan buat kami. Agama ini kitab kami. Agama Al-Quran ini kitab kami. Anda punya kitab sendiri yang Anda percayai. Jadi jangan sekali-sekali menjatuhkan agama kami, Bang. Apalagi kitab kami. Sudah? Ngerti Anda? Sudah? Jangan sok tahu. Sudah belum? Sudah? Udah. Oke, baik. Sekarang saya tanya dulu sama Anda. Betul sebuah fakta dan kenyataan bahwa orang-orang Kristen sampai hari ini mereka mengucapkan amin, amin seperti itu. Betul atau tidak? Saya tahu. Amin. Oke, yang mereka- oke, yang mereka baik, omongin. baik, Saya baik. tahu. Baik. Sekarang masalahnya begini. Di dalam fakta sejarah ternyata perkataan amin ya yang merupakan penutup sebuah entah itu doa, entah itu pernyataan berkat, entah itu pernyataan imam dan lain sebagainya, itu sudah diucapkan. Lalu datang nih agama dari Arab Saudi. Ya kan? Agama dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy penyembah berhala. Datang mereka, bilang-bilang amin juga. Ternyata di Quran kagak ada. Saya sudah baca di Al-Fatihah ini. Ya, memang- Ya, nggak ada di sini kata amin setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggak ada di situ. Selesai. Waladdallin nggak ada aminnya. Datang dari mana itu aminnya? Coba. Emang saya bilang di Al-Quran ada amin. Iya, karena Dari tidak awal ada. saya nggak Kenapa bilang di kalian Al-Quran tambah-tambah? ada amin. Saya kan nggak bilang di Al-Quran ada amin, Bang. Betul, makanya saya bilang kenapa kalian tambah-tambahi aminnya? Lah, itu untuk bahasa kami sendiri sebagai hamba Allah dong. Datangnya dari Dengan penuh mana harapan kami amin itu? berdoa. Padahal amin itu bahasa Ibrani yang artinya terjadilah demikian. Artinya itu sungguh terjadilah yang demikian itu. Makanya di dalam ucapan berkat dan kutuk, saya bacakan ya nih. Di dalam ucapan berkat dan kutuk di dalam perjanjian lama ya, itu diucapkan ketika para imam memberkati ataupun membacakan berkat ataupun kutuk kepada seluruh orang Israel. Misalnya nih, saya kasih ayatnya lagi nih. Nih, misalnya. Sabar ya, sabar nih. Nih, misalnya di dalam Ulangan pasal yang ke-27. Nih. Nih ya, misalnya. Kita bukakan Ulangan pasal yang ke-27. Saya mulai ya. Nih. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau ibunya, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tuh, jelas. Ada kata amin jelas di situ. Nah, orang Islam aminnya dari mana? Coba di Quran nggak ada. Penutup doa harus mengucapkan amin, nggak ada di Quran. Cari sampai ada, sampai Quran Anda lepas jadi 5 nggak bakal ada. Saya kan bilang dari tadi di Al-Quran memang tidak ada, Bos. Nah, makanya Saya bilang karena di tidak Al-Quran ada, memang maka tidak ada. secara logis dipastikan bilang- pasti akibat ikut-ikut orang Yahudi dan Nasrani. Susah kalau ngomong sama orang yang memang mau ngejatuhin agama lain. Bukan mau menjatuhkan. Kalau saya nggak ada toleransi. Kalau Oke, soal sekarang saya agama, tanya, dari mana datangnya amin? Jelasin dari mana datangnya amin? Kok dari mana datangnya amin sih? Kita ini bangsa beraneka ragam negara, punya bahasa masing-masing. Bahasa Inggris artinya begini, amin dari bahasa Arab artinya begini. Baik, sekarang saya tanya, Anda percaya bahwa Quran itu kitab yang lengkap menjelaskan segala sesuatu? Percaya? Oke, menurut Al-Quran dari mana datangnya dari amin? Kok tanya lagi dari mana Katanya datangnya amin? kitab yang menjelaskan. Kok Anda nih Kalau Quran Saya kitab yang ngomong sama- menjelaskan, seharusnya Quran sanggup nggak menjelaskan? mana sih orangnya? Sanggup Apa, nggak gimana? Quran menjelaskan? Orang mana? Menjelaskan apa? Menjelaskan perkara tentang agama Islam. Ini Sanggup. semua ada di sini, Mas. Sanggup? Ya? Sanggup? Semua ada di sini. Oke, sekarang saya tanya, yang nggak usah yang berat-berat dah gini. Di dalam Al-Quran di mana suruh begini tangannya? Apa? Kalau sholat kan takbiratul ihram, kemudian tangannya begini-begini, betul? Betul. Ah, datangnya dari mana ini tangan begini? Berat. Kami sebagai agama, Makanya kami saya sebagai bilang, agama Islam, Quran kami kitab yang mengikuti menjelaskan sunnah itu Nabi. sebenarnya hanyalah Sunnah Nabi. Ibu Ana,
Tahu nggak presiden kalau kampanye? Kalau kampanye presiden, kampanye pilkada, oh kami akan menurunkan harga beras, kami akan menurunkan harga minyak pertalite, bahkan akan kami tidak oplos. Ternyata kami dengar gini, ketika orang menggombal itu pasti bualannya setinggi langit. Nah sekarang saya tanya, betul tidak Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu itu bualan atau fakta? Betul? Bukan bualan ya? Bukan? Nah, kalau Al-Quran menjelaskan, tolong jelaskan kepada saya, kenapa tangan orang Islam harus begini waktu sholat? Tunjuk ayatnya dalam Quran. Kalau itu sunnah Nabi. Di mana ayatnya dalam Dan Quran? kami sebagai ini umatnya, kami mengikuti sunnah Nabi. Bu Ana, yang saya tanya ayatnya dalam Quran di mana? Loh, saya kan bilang. Makanya saya tidak bilang, memahami- makanya saya saya tidak bilang nih, memahami Al-Quran. kalau Kristen Saya tidak bertanya, memahami Al-Quran. mustahil Islam menjawab pakai Quran, mustahil. Mustahil Quran itu dipakai untuk menjawab. Makanya saya bilang, anak, saya sarankan nih, gimana kalau besok-besok tolong jangan bilang lagi bahwa Al-Quran kitab suci kalian, tidak. Karena ketika ditanya agama Islam, Qurannya nggak dipakai, saudara. Apapun pertanyaan saya seputar agama Islam, mustahil Quran kalian pakai untuk menjelaskan. Coba sekarang saya tanya, yang lain lagi lah, yang paling dasar sekali saya tanya, paling dasar dalam agama Islam. Di Quran mana ada sholat 5 kali sehari, di mana? Sholat. Iya. Coba Di mana ada Quran? Sholatlah kamu 5 kali atau 5 waktu. Di mana dapatnya? Jangan dong ya, Bos. Meninggal dunia. Enggak. Tunggu. Oke, silakan. Tunggu. Nggak apa-apa. Kita tunggu dia. Kita tunggu. Ya, sambil teman-teman ya, sambil menunggu sekali lagi teman-teman ya. Follow, jangan lupa cari akun saya yang asli teman-teman. Bagi teman-teman yang menonton mungkin dari platform lain, silakan teman-teman, mari kita gabung di akun asli saya ya teman-teman ya. Cari saja akun asli saya. Teman-teman, ini sudah 8.100 orang, 100 pasang mata memandang ya, 8.100 orang. Kita masih menunggu nih ya. Al-Quran katanya kitab yang menjelaskan segala sesuatu ya. Al-Quran katanya kitab yang lengkap, tapi sayang ternyata hanya di bibir saja, sudah. Belum kena ini mah, belum kena. Engkau boleh bilang lengkap, engkau boleh bilang menjelaskan, tapi apa artinya itu kalau tidak engkau gunakan? Hehehe. Ayo silakan. Di Quran mana bahwasanya sholat itu 5 kali sehari? Silakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, silakan. Meninggal dunia. Surat Hud ayat 114. Oke, saya bukakan ya. Saya bukakan. Kalau ada saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Surat Hud ayat yang keberapa? Ayat berapa tadi? 114. 114. Kita baca ya. Hud 114. Pasti nggak nyambung. Oke, saya bacakan ya. Dan dirikanlah sembayang itu pada kedua tepi siang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ini 3 kali di sini. Pada dua tepi siang, ya kan? 2 tepi siang itu maksudnya pagi dan petang, dan pada permulaan malam. 3 kali ini sudah. Lalu dari mana datangnya 5 kali sudah? Berat ini saudara-saudara. Bahkan Al-Quran tiada sanggup menjelaskan, Bu Anak, betul? Al-Quran betul tiada sanggup menjelaskan bahwasanya Quran sholat 5 kali? Mau saya kasih tahu nggak? Ada. Oh, mana ayatnya, mana? Kita tunggu nih ayatnya. Al-Quran kan banyak. Oke, kita tunggu. Kita kasih dia semangat. Ya, kita tunggu. Ya teman-teman, sambil menunggu ya, biar kita nggak kosong melompong. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet, teman-teman. Bagi teman-teman yang tergerak hati untuk mensupport pendirian rumah apologet, terutama kepada saudara-saudara Kristen yang mampu, yang berkecukupan, teman-teman bisa mampir ke profil saya, klik di situ ada link untuk kolekte ya, ada kolekte, terus Anda panah ke bawah, klik aja link itu link YouTube saya. Siaran ini itu kita siarkan juga di situ, kita masukkan di situ teman-teman. Jadi bisa lihat di profilnya itu teman-teman ya, link untuk mensupport. Di situ ada
Bang, ada nomor rekening dan juga ada Zelle-nya di situ, teman-teman. Silakan teman-teman support di situ. Bagi teman-teman yang bingung, yang nggak tahu itu apa, link itu apa, Bang, Zelle itu apa, segala macam, teman-teman bisa sini. Ya, langsung support di situ. Silakan teman-teman screenshot saja, tangkap layarnya ya. Kolekte untuk Rumah Apologet saya taruh di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih bisa berpartisipasi dalam pendirian Rumah Apologet di situ, teman-teman ya. Silakan tangkap layarnya, teman-teman. Ya, jangan lama-lama, Bu Ana. Sebentar lagi Lebaran ini. Silakan. Ini dulu. Waduh. Kemana ini anak ini? Pusing dah, pusing. Sudah berapa tahun jadi orang Islam tidak tahu fakta dan kenyataannya bahwa itu tidak ada. Sudah? Mau saya bantu? Mau saya bantu? Menghina Islam banget. Bukan menghina, anak saya ini berkata kebenaran. Kalau ada tolong tunjukkan di mana sholat 5 kali, di mana datangnya. Sudah ada. Kalau saya bilang kalau ada sholatlah kamu 5 kali sehari, saya terjun dari Monas. Di Quran mana itu ada? Mau saya kasih tahu nggak jalan ceritanya? Sambil kamu buka-buka ya, anak ya. Nih saya ceritain begini. Jadi katanya Muhammad itu dia itu melakukan Isra wa Mi'raj. Halo? Aduh, Ana jangan menunduk dulu, Ana. Ya, lihat kemari dulu ke sini. Betul tidak Muhammad Isra Mi'raj? Ke Sidratul Muntaha, betul? Iya. Nah, ketika dia sampai kepada Sidratul Muntaha, dikatakan di situ katanya Muhammad bertemu dengan Allah. Betul? Lalu Allah menyuruh dia sholat 50 kali sehari, betul nggak? Ana? Aduh, nampaknya dia harus berguru dulu. Oke lah, Ana, gimana? Jangan habis waktunya nanti boleh dicari lagi. Ya, betul. Dia tadinya disuruh sholat 50 kali, betul? Iya. Sekarang saya tanya, kalau memang kenapa menggema? Eko. Gini, kalau memang disuruh sholat 5 kali sehari, ngapain Allah kurang kerjaan nyuruh Muhammad sholat 50 kali sehari pertamanya? Sholatlah kamu 50 kali sehari. Lalu Muhammad pulang, ketemu sama Musa. Wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup. Balik, tawar. Nah, balik lagi dia. Lalu, ya Allah, tolonglah kurangi. Nah, dikurangi lagi, jadi 45. Balik lagi, ketemu Muhammad. Ketemu Musa. Nggak kuat umatmu. Balik lagi. Balik. Terus, sampai 5. Waktu 5 itu, balik lagi Muhammad ketemu Musa. Disuruh lagi sama Musa balik. Kembali, umatmu nggak akan sanggup. Lalu Muhammad bilang gimana? Saya sudah malu, katanya. Menurut riwayat itu begitu. Bagaimana mungkin di Quran ada sholat 5 kali sehari, sementara Allah suruh sholat 50 kali, ditawar. Kalau memang sudah dari Quran 5 kali, wah harusnya waktu Allah ngomong, wahai Muhammad, sholat 50 kali sehari, harusnya Muhammad bawa Al-Quran. Ya Allah, bukankah kamu berfirman kepadaku, suruh sholat 5 kali sehari? Kok sekarang disuruh 50 kali? Harusnya kalau memang sholat 5 kali sehari itu ada dalam Al-Quran. Loh, masa Allah suruh sholat 5 kali sehari, dia sendiri yang suruh sholat 50 kali? Gimana? Lagi pula kalau kita pakai logika ya, Ana ya. Bayangkan, satu hari 24 jam. 24 jam. Kalau disuruh sholat 50 kali sehari, maka dalam 1 jam 2 kali Anda perlu sholat. Dan tidak mungkin manusia itu bisa terjaga 24 jam, mustahil. Pasti manusia itu tidur 8 jam sehari. Nah, sisa 24 dikurangi 8, itu masih ada berapa? 24 kurangi 8 berapa? Masih ada 16 jam. 16 jam dibagi 24 jam, berarti 1 jam itu berapa kali Anda sholat? Selesai sholat, balik lagi kamar mandi lagi, habis itu balik, habis itu ini lagi, baru ngambil air wudhu, baru mau ini ngasih makan anak, suruh sholat lagi. Makanya saya bilang, waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, dia mikir atau tidak? Atau dia bercanda saja, coba? Kapan ayo kapan makan? Kapan bobo? Kapan cari duit? Kapan ngurusin anak? Bagaimana ini? Makanya saya bilang, apakah cerita-cerita ini hanya dongeng-dongeng belaka? Coba jelaskan. Allah memang menyuruh kita sholat 5 waktu. Tadinya 50 kali sehari. Dan itu melewati Nabi Muhammad. Iya, tadinya 50 kali sehari. Dan itu ini Nabi Muhammad memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Dan di hadis itu disuruh sholat 5 waktu. Oh, di hadis, buku pikir tadi di Quran. Jadi di hadis nggak ada? Di Quran nggak ada? Allah kan memerintahkan Nabi Muhammad, sementara hadis itu hukum Nabi Muhammad. Hadis itu wahyu. Semua sunnah tentang Nabi Muhammad di hadis itu.
Hadis itu wahyu. Makanya diadanya di hadis. bukan Udah mulai Al-Quran yang delay sholat dia, lima teman-teman. waktu. Enggak, hadis itu wahyu enggak? Kok gila sih? Delay. Suara saya terlambat sekitar 3 detik baru Anda terima. Delay dia, teman-teman. Oke lah, Ana, perbaiki dulu sinyalmu. Perbaiki dulu sinyalmu, Ana. Aduh, berat. Aduh, saudara-saudara, padahal itu sudah 9.000, berapa orang ini? 9.300 orang, saudara-saudara. Aduh, berat. Oke, coba kita kasih naik dulu, sebentar kita kasih naik, ada Azmi. Tolong ya yang muslim yang naik, yang berilmu ya, supaya nanti saya jangan dikritik lagi. Nanti saya di inbox lagi. Kamu beraninya sama orang Islam awam. Ayo, muslim yang berilmu yuk. Saya undang. Silakan Azmi, nyalakan kamera Anda. Azmi. Gak bisa on cam. Tidak bisa on cam. Bisa. Sudah saya kirim Anda undangan. Saya sudah mengirimi Anda undangan, tinggal Anda iyakan saja itu. Sudah pasti sudah nyala kamera Anda. Silakan. Nah, tadi ngomong tidak bisa menyalakan kamera. Sekarang bisa menyalakan kamera. Saya teringat dengan ajaran Muhammad bahwa orang Islam boleh berdusta di dalam 3 perkara. Silakan. Manusia kak. Muhammad mengizinkan kalian boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Apa? Yang datang kayak begini. Sekalinya yang datang kayak begini. Si Uncuk PI sama si Juma disimpan. Aduh, coba itu ya, kalian bilang itu Uncuk PI sama Juma itu ya. Si Uncuk sudah mengakui Muhammad itu adalah Robnya orang Islam. Ayo, si Juma sudah mengakui orang Islam dibaptis 5 kali sehari katanya. Berat, saudara. Aduh. Oke, kita kasih naik lagi, ada Muhammad Al-Fatih. Silakan Muhammad Al-Fatih, nyalakan kamera Anda. Muhammad Al-Fatih. Macet lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Muhammad Al-Fatih, mari silakan diskusi. Halo? Halo, assalamualaikum. Jangan ngomong assalamualaikum, Bang. Saya karesteng. Halo, salam. Iya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya. Kok gelap? Muhammad Al-Fatih, kenapa Anda tadi mengucapkan assalamualaikum lalu ganti shalom? Gimana ini? Sudah 2 kali Anda melanggar perintah Muhammad. Pertama, Anda mengucapkan assalamualaikum kepada orang Nasrani, padahal di dalam hadis dikatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi maupun orang Nasrani. Jika kamu bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu di dalam hadismu ada. Tapi kamu mengucapkan salam kepada saya. Terus kamu ganti salammu dengan shalom. Anda kena lagi, kena hadis lagi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kamu termasuk golongan dari mereka. Sudah 2 hadis kau langgar ini, pantas. Betul? Maaf ya, maaf. Silakan. Ya. So, saya kan dari Ambon. Tuh, jadi saya mau tanya. Sebentar, Abang Muslim? Iya, saya kan Muslim Ambon. Silakan, Pak. Silakan. Ya, mohon maaf tuh. Nggak apa-apa, santai aja, santai, Pak. Ya, silakan. Yang kalau di dalam Injil Yohanes 5 dan juga itu ayat 30 itu ya kalau itu Yesus dia ada bicara apa? Itu ke satu, kedua. Satu-satu, Bang, satu-satu, jangan banyak-banyak, satu-satu. Yohanes berapa? Yohanes berapa, Bang? Ini di dalam di Injil Yohanes 5. Yohanes 5. Ayat berapa, Bang? Mas ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Oke, baik. 30. Ya. Oke, baik. Kita bukakan ya, Yohanes 5 ayat 30. 5 ayat yang ke-30. Apa di situ kata Bang tadi? Atau yang kalau di sini Yesus bicara apa gitu? Iya. Oke, baik, saya bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaan Abang apa? Ya, cocok. Iya, pertanyaan Abang apa? Ya, itu kedua. Bukan, pertanyaannya apa dulu? Pertanyaannya itu apa tentang ayat itu? Yang itu saja, Pak. Itu saja. Itu saya mau dengar. Yang penjelasnya itu saja, Pak. Penjelasannya? Penjelasannya? Iya. Iya, karena Yesus melakukan kehendak Bapa di sorga. Begitu. Yesus taat kepada Bapa di sorga. Bahkan Yesus taat sampai mati. Dan kami setiap orang Kristen juga harus hidup seperti itu. Kami harus hidup ketaatan.
sampai setia sampai mati begitu. Meneladani Yesus, meneladani Kristus seperti itu. Oke. Halo? Iya. Iya, dengar. Terus? Ya, lalu apa pertanyaannya? Itu. Makasih abang ya. Makasih banyak, makasih. Cuman itu aja, Bang? Iya. Dengan ada satu lagi. Saya mengenai kitab Barnabas. Apa itu? Tuh, di situ kan bunyinya, di situ kan ada ini perjanjian. Oke, baiklah. Gini Bang, Abang mungkin belajar dulu. Nanti kalau ada ilmunya baru datang lagi sini Bang ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Al-Fatih. Oke, sopan sekali Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Saya turunkan dulu Bang ya. Turunkan dulu. Nah, gitu kan enak kalau datang diskusi baik-baik gitu kan enak kan? Kalau tidak tahu bilang tidak tahu kan gitu. Enak kita diskusikan daripada Anda datang ke sini marah-marah. Mengamuk kesetanan saudara-saudara. Ya, diskusi saja ya. Kalau Kristen ditanya, Kristen itu jawab pakai Bible. Nah, kalau Kristen bertanya, maka mustahil Islam jawab pakai Tuhannya. Mustahil. Nggak percaya, naik saja ke sini kalau nggak percaya. Ayo. Sudah berapa kali orang Islam saya tanya seputar agama Islam, tidak pernah Al-Qur'annya dibuka untuk menjawab. Nggak pernah. Kalaunya dibuka pasti nggak nyambung. Yang ditanya tentang di mana penjelasan bahwa selesai mengucapkan Al-Fatihah itu baca amin, nggak dijawabnya pakai hadis, bukan pakai Quran. Oke, silakan Fatorozi. Oke, Fatorozi kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Medi, udah lama dia nunggu bawah. Ya, silakan Medi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo Medi. Teman-teman jangan lupa di-follow ya, teman-teman. Follow akun ini karena kalau kalian tidak follow, nanti kalian cari lagi akun ini nanti nggak ketemu. Karena apa? Karena banyak sekali akun-akun palsu. Ya, atas namanya pakai nama saya, profilnya pakai saya, tapi itu bukan saya. Ya. Silakan Medi. Oke, si Medi juga tidak nyangkut-nyangkut, teman-teman ya. Padahal bukankah ini sudah selesai Jumatan atau bagaimana? Si Uncup PI sudah di mana ini teman-teman ya? Sudah lama saya tidak melihat dia teman-teman. Oke ya, mungkin teman-teman kita kasih naik lagi dulu ada Dana. Oke, kita kasih naik Dana. Ya, silakan Dana. Nyalakan kamera Anda Dana. Zuma nggak berani, nggak usah ngomong-ngomong dia nggak berani sama saya. Sudah lari tunggang langgang dari saya. Ya Dana, silakan nyalakan kamera. Halo? Udah ya? Halo Dana. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari. Silakan kalau mau diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirimi undangan untuk menyalakan kamera ya. Nah, itu sudah saya kirimi undangan. Nah, gitu kan. Ya. Dana, Anda muslim? Ya, muslim. Muslim. Kalau lagi ngomongin Allah dan Rasulnya harus ngerokok dan astaga. Iya dong, kalian kan ngomong seperti itu. Kalau lagi mau ngomongin Allah dan Rasulnya, maka sambil ngerokok. Makanya saya bilang tambahin alkohol dan birnya. Alkohol. Berat, saudara-saudara. Oke. Bisa ya, ya Bang, gimana Bang? Kenapa? Oh, kan udah kena peringatan kan Bang? Oh, sudah. Iya. Makanya jangan merokok Bang. TikTok saja yang buatan tapir, dia tahu merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Biasanya aku boleh sembunyikan dengan Allah, tapi di hari tak dapat sembunyi pula. Oke. Bang, ini bagaimana Bang? Ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, kok Qur'annya itu tidak ada gunanya bagi mereka untuk menjelaskan itu? Bagaimana ya orang Islam kalau ditanya Quran memang tak boleh jawab. Iya, kenapa? Padahal Quran mengatakan kitab yang lengkap, sempurna, menjelaskan segala sesuatu, petunjuk, tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi ketika ditanya tentang agama Islam, Qur'annya tiada berguna baginya. Kenapa Bang? Kok miris sekali? Kenapa Bang? Aku baru bingung. Kenapa tuh? Kenapa? Apakah perkataan atau isi Al-Quran itu hanyalah bualan? Kalau bualan, tak adalah Islam.
Ya, berarti kalian percaya kepada bualan kalau seperti itu. Mantap. Coba, misalnya begini bang, misalnya begini. Abang Oke. percaya bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Aku Islam. Tapi kalau Al-Quran menjelaskan kepada sesuatu, percaya. Oke. Injil pun percaya. Oke, baik. Anda percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Anda kitaan bersunat? Berkitaan? Sunat. Oke, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa fungsi dari sunat? Silakan. Sunat nih daripada kitab Injil. Betul. Oke, dah, Bang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Ini ajaran Yesus. Dengar dulu. Sunat tuh Bang, yang jadi Yesus. pertanyaan itu begini. Quran tuh menjelaskan segala sesuatu kan? Betul. Menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu apa kegunaan Kebersihan. fungsi dari kitab itu apa? Kebersihan. Di mana ayatnya? Di dalam Quran tak menjelaskan untuk kebersihan, tapi Berarti bohong Anda bilang Quran menjelaskan segala sesuatu. kan sekarang kan Quran yang melengkapi. Yang dilengkapi apanya, Tak ada, Bang? tak Orang ada, ditanya tak ada. fungsi sunat saja Tidak dulu. Quran tidak tahu. Kalau tak ada Taurat dengan Injil, tak ada Quran. Malah lari ke Taurat dan Injil, katanya sempurna. Itu namanya bukan sempurna, Bang. Kalau menyempurnakan berarti sanggup menjawab. Sempurna apa semprulna, Bang? Tahu tahu semprul? Tahu semprul tahu? Orang Malaysia dia nggak tahu. Oke lah, Bang. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Ini kalau kita lanjutin nanti Oskadon tambah lagi nih. Aduh. Yuk, tolonglah ya yang muslim yang berilmu ya. Tolong. Yuk. Jangan muslim yang aduh, yang nggak karu-karuan. Tolong ya teman-teman ya. Ayo. Sianturi. Yuk, silakan Sianturi. Nyalakan kamera. Ya, silakan Sianturi nyalakan kamera Anda. Salah pencet ini bang, Kristennya aku bang. Salah pencet Oke, dulu, saya Bang. turunkan dulu ya. Saya turunkan. Iya. Teman-teman yang Kristen, saya mohon maaf ya, teman-teman ya. Mohon maaf, bukannya kenapa-napa teman-teman. Kita ini buka forum untuk berdiskusi dengan Islam. Sementara yang Kristen itu cukup di bawah saja, tap layar, share gitu, bagikan. Misalnya kalian tuh, ini kayaknya keren ini kalau kita bagikan dengan si siapa begini yang dalam kebimbangan, nah gitu ya. Klik suka begitu, ya. Itu aja. Syukur-syukur kalau kalian melemparkan dari situ mawar, satu orang mawar. Iya kan? Begini teman-teman, kalau misalnya ya kita itu ngomongin mereka di belakang, nanti channel kita ini sama dengan si Juma. Karena si Juma dan kawan-kawan tuh kayak begitu. Mereka kumpul di situ, ya kan? Ada si Juma, ada ini, ngumpul lalu ngomongin Kristen. Orang Kristennya dikasih naik satu orang, abis itu dibisu-bisukan. Gitu. Jangan channel kita jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kita nggak usah menggosipin gitu. Kita kasih langsung mereka ke sini. Sanggup nggak mereka? Seperti itu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita kasih lanjut lagi, teman-teman. Kita kasih naik siapa ya? Arif Mahruzi. Oke, Arif Mahruzi. Teman-teman kalau mau naik itu sebenarnya jangan di acara-acara lagi begini, teman-teman. Karena nanti pasti lama Anda naiknya. Ya, Arif Mahruzi, silakan nyalakan kamera. Arif Mahruzi. Halo? Macet, saudara-saudara. Bentar. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirim undangan. Sudah di layar. Bentar. Kok jadi besar seperti ini? Oke. Bentar, sabar. Ini jadi besar saya. Sebentar, ini kok tadi jadi begini. Sabar ya. Kok jadi begini tadi nih? Ini gimana balikinnya? Saya tadi pencet apa ini? Sabar ya Bang ya, sabar Bang. Iya, muslim Bang. Muslim. Oke. Bagaimana tadi? Bagaimana tentang apa kitab suci Al-Quran tadi bang? Iya, kenapa kok kitab Al-Quran itu tiada fungsinya dan tiada gunanya bagi kalian untuk menjelaskan agama Islam? Ini bang, singkat aja nih bang ya. Kalau di Al-Quran itu tidak diuraikan tuh bang tentang upaya sholat gitu kan, atau berapa rakaat, tidak diuraikan sini bang. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Islam ini ada kitab yang namanya kitab Bang, itu. pertanyaan saya, berarti Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu.
Dia pokok-pokoknya aja bang, pokok-pokok sesuatu bang. Tidak Jadi betul contoh, segala sesuatu. bentar bang ya, contoh nih bang, maaf ya bang. Bentar bang, pokok-pokoknya aja, pokok-pokoknya contoh gini bang. Di Al-Quran itu ada tertulis umpamanya dilarang kita minum minuman keras berupa tulisan itu khamar namanya bang ya. Khamar tuh nggak dibikin situ kamput tua apa semua mention nggak ada bang. Jadi semua segala minuman yang ada di dunia yang mengharamkan apapun yang memabukkan semua itu diharamkan bang. Jadi tidak ditulis macam harusnya minum keras kamput tua nggak ada. Sama dengan sholat bang, sholat perintah. Tapi uraian dari semua itu bang tidak nggak di Al-Quran semua diuraikan bang. Di situ firman Tuhan untuk urainya kepada hadis. Ada juga beberapa ulama membuat. Makanya saya bilang, ketika orang Islam ditanya, dia tidak akan membuka Al-Quran, tetapi dia berdalil kepada Al-Quran. Tidak semua, maaf. Tidak semua. Bang, saya kira Anda kesini membawakan dalilnya dari Al-Quran, tetapi yang Anda bawakan adalah Al-Quran. Nggak boleh begitu. Tidak ada tuh bang. Tidak ditulis itu bang. Kami ada 2 pedoman Quran dan hadis. Di mana ayatnya? Jadi ketika itu uraian tentang sholat, tentang halnya, tidak semua diuraikan bang. Di hukum fikih namanya. Oke, berarti Al-Quran tidak lengkap ya? Ada kitab fikih. Ya, berarti Al-Quran tidak lengkap ya? Nggak mungkin dia bang gitu. Tidak lengkap, saudara-saudara. Oke, baiklah. Terima kasih. Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran tidak lengkap, betul? Jadi ini bang di sini bertanya yang tidak ada di kitab dia pun tidak ada itu. Namanya Yesus lagi ngapain? Makan. Bertanya yang tidak ada. Yesus apa sebenarnya? Karena kalian melakukannya, makanya saya tanya dalilnya. Dia dulu menyembahnya begini. Gimana sih? Hari ini hari itu nggak dijelaskan semua tuh. Hari apa? Nggak ada itu bang. Semua nggak ada detail tuh bang. Iya, makanya saya tanya dalilnya dalam Quran. Kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, berarti kalian mengada-adakan sesuatu kan gitu. Ayat-ayat tersirat ada dalam Quran. Ada. Tapi penjabarannya di hadis kalau Islam bang. Menurut apa itu? Ulama penerus para nabi. Menurut apa itu? Jadi jangan abang bilang putar nggak sempurna. Mereka lebih sempurna. Menurut Al-Congo. Oke, baiklah. Lanjutkan terus bercongor ria di bawah. Gini loh, kalau orang ngomong tanpa dalil, tanpa dasar ya. Karemince makasih ya, Karemince makasih ya. Terima kasih Karemince, makasih. Gitu loh. Teman-teman sekalian, kalau ngomong itu kan harus ada dasar-dasarnya, dalil-dalilnya. Ya kan? Ini tidak lengkap begini, dirincikan itu congormu semua yang ngomong. Ngapain kalau congormu yang ngomong? Gitu loh. Oke, Siti Aisyah. Oke, Siti Aisyah, kamu saya turunkan dulu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk membuka kamera. Kita kasih naik ada ubah mata. Ya, ubah mata, silakan nyalakan kamera Anda sampai suara saya habis, teman-teman. Habis. Ya, ubah mata. Oke, ubah mata saya turunkan lagi ya. Ubah mata saya turunkan. Kita kasih naik ada hamba Allah. Ya, kasih naik hamba Allah. Ya, silakan hamba Allah, nyalakan kamera Anda. Woi monyet anjing siap monyet kedua. Kesetanan lagi. Edan. Mantesan dia hamba Allah, saudara-saudara. Silakan. Edan dia. Hamba Allah. Langsung ketahuan ini hamba Allah, bahasanya sangat mencerminkan sebagai seorang hamba Allah. Berat saudara-saudara. Sesuai dengan namanya saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada Mirjat. Oke, Mirjat. Silakan Mirjat. Dah terpental lagi saudara. Oke, kita kasih naik ada Janur Biru 66. Silakan Janur Biru. Selamat siang Janur Biru. Macet lagi. Kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada sebentar. Saya lihat dulu dari nama-namanya nih. Mang Edo. Ya, selamat siang Mang Edo. Selamat silakan siang. Nyalakan kamera Anda. Oke. Wah, baju saya jelek, Bang. Oke. Mang Edo muslim, Bang. Insya Allah muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan, Bang. Silakan. Kenapa ini, Bang? Ada apa ini, Kenapa orang Islam itu ngomong Quran adalah kitab yang sempurna,
menjelaskan segala sesuatu, giliran ditanya agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Kalau saya nanya apakah Injil juga udah sempurna belum? Tidak ada yang Coba bilang Injil jawab. sempurna. Tidak ada yang bilang Injil sempurna. Nggak ada. Bukan sempurna dan tidak sempurna, abangku. Bukan. Konteksnya bukan seperti itu. Oke, menjelaskan segala sesuatu kan. Ibarat kata nih, sebentar, 5 menit. Coba saya dimatikan minta dulu, waktu. ekonya dimatikan. Terlalu keras. Siap. Matikan Oh, saja. siap. Mohon maaf. Jadi saya minta waktu 5 menit. Kan katanya ini teh berdiskusi dengan enak ya. Jangan abang host aja atuh yang bertanya sama anak muslim. Silakan. Sekarang saya tanya. Ini dulu diselesaikan dulu ini. Oh, Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab pakai Qurannya. Oke, coba abang tanya sama saya. Coba. Baik. Kalau orang Islam katanya kalau meninggal pakai kain kafan, betul? Betul. Di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Sebentar bang, 5 menit ya. Jangan main Betul. turun dong. Jangan main turun dong. Gini, tapi sebelum dijawab gini bang. Kalau sempat Anda buka Al-Quran untuk menunjukkan jawaban bahwa kalau meninggal pakai kain kafan, saya lompat dari Monas. Silakan. Nggak perlu bang. Cuma segini Untuk aja penyemangat dari saja saya. biar saya lompat dari Monas. Nggak perlu. Saya nggak mau saudara saya sampai lompat-lompat ke dalam Monas, dari atas Monas. Jadi gini bang, di dalam Al-Quran memang tidak seluruhnya ditulis. Karena di dalam Al-Quran ada ucapan, jikalau kalam kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulis, tintanya pakai air laut itu tidak cukup. Dedaunan yang ada dunia ini dijadikan kertasnya tidak cukup juga, abangku. Ngopi dulu abang. Sudah. Belum. Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak disebutkan seluruhnya? Ibarat kata seperti ini, abangku. Di dalam Pancasila ada sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, itu tidak disebutkan. Tuhannya Tuhan siapa aja? Ada Tuhan Yesus, betul. Tuhan Bapa, Tuhan kami, ya kan? Tidak disebutkan. Yang disebutkan Jadi di mana ini jawabannya, Bang? Di mana jawabannya kalau meninggal harus pakai kain kafan? Sebentar, kalem, calling down. Akan kita sama-sama makhluknya Tuhan, ya kan? Bang, yang Abang saya tanya, di Quran mana kalau meninggal harus pakai kain kafan? Silakan. Nah, saya tadi bilang menjelaskan di Quran itu tidak ada yang menjelaskan. Makanya betul lah, Quran mustahil menjawab, betul. Sebentar, konteksnya jangan dulu kesan. Berarti benar mustahil Islam menjawab pakai Quran, betul. Sekarang kalau di Injil ada enggak kalau makan harus pakai sendok garpu? Kan tidak ada, abangku. Boleh nggak pakai garpu? Boleh, pakai garpu boleh. Masalahnya kalau meninggal nggak boleh nggak pakai kain kafan. Sebentar, apakah di Injil ada dipakaikan untuk pakai peti? Ada tidak? Nggak wajib, mau nggak pakai peti juga boleh. Di kita pun sebenarnya, kalaupun sekarang gini abang, kata siapa harus pakai kain kafan kok? Sebentar, abang itu, abang kalem, calling down, tenang. Berarti benar bahwa Quran tiada sanggup dan tiada mampu menjelaskan kenapa Quran kalau bukan ke sana konteksnya, abang. Kalau diambil ke sana, saya pun bisa ngomong Injil pun sama. Kenapa ada perjanjian lama dengan perjanjian baru? Kan sama, tidak sempurna. Bukan nyambung. Oh, berarti Al-Quran nggak sempurna. Ini namanya berdiskusi. Ditanya Al-Quran nggak sempurna langsung berarti Al-Quran tidak sempurna. Bukan tidak sempurna, abangku. La ilaha illallah, abangku. Ngelawak saja ini saudara. 5 menit. Yang namanya diskusi itu jangan coba ulangi dulu pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya ulangi. Oke. Kenapa? Apakah ada di dalam Al-Quran seorang muslim? Bukan itu pertanyaannya itu. Bukan itu, makanya dengerin dulu. Kalau seandainya abang bertanya, sempurnakah ayat-ayat suci Al-Quran? Saya jawab, tidak seluruhnya ditulis di dalam mushaf Al-Quran, abangku. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kalaupun tinta air laut dijadikan tinta dan dedaunan dijadikan lembaran, itu tidak cukup, abangku sayang. Tidak cukup. Sudah? Belum. 5 menit, kalem. Jadi abang, kalau abang berdiskusi itu jangan main menurunkan. Begitu, agak usah garo-garo tuh atau abang. Ampun si abang. Jangan diturunkan, kalem, calling down. Kita kan sesama saudara, abang.
kalau abang diskusinya seperti Loh, ini. si Cecep kembarannya sudah datang ya. Ampun, Cecep, si Cecep bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengarkan dulu. Be happy. Dengarkan dulu, bukan begitu maksudnya si Cecep. Dengerin dulu. Dengerin. Bagaimana? Al-Quran mengatakan bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Artinya ada sebuah klaim dari Al-Quran, betul? Betul. Sekarang Anda percaya tidak dengan klaim Al-Quran bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul, percaya. Percaya. Oke, jelaskan kenapa orang Islam kalau meninggal harus pakai kain kafan? Itu kata siapa? Jadi orang Islam boleh nggak pakai kain kafan? Boleh. Oke, sekarang yang wajib saja, yang wajib. Kalau begitu, Boleh. sekarang yang wajib saja. Anda sunat? Sunat? Wajib nggak sunat? Di dalam Al-Quran Wajib atau tidak sunat? Wajib. Oke, di Quran mana? Jelaskan di Quran mana bahwa sunat itu wajib? Silakan. Coba dibuka di dalam surat Ibrahim. Ayo. Ya, Ibrahim berapa? Surat Ibrahim yang di buka aja seluruhnya. Kalau dipotong-potong ayat itu tidak betul, abangku. Ya sudah, Anda yang buka. Ibrahim seluruhnya baca. Silakan. Nggak usah. Kan abang berarti Anda lagi ngarang bebas. Akan abang hafal Al-Quran. Justru karena saya hafal Al-Quran di dalam surat Ibrahim nggak ada sunat. Calling down, kalem. Take it easy, cek bahasa Arab nama santai. Jadi begini abang. Bang, di dalam Quran nggak ada Ibrahim itu sunat. Bang, abangku, di dalam Al-Quran tidak seluruhnya ditulis karena apa? Tadi dibilang Quran menjelaskan segala sesuatu. Ya dengerin abangku, kalau ditulis itu lembaran daun tidak akan cukup. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Kumaha sih? Ampun, konsepnya ulah tertuju sama hiji atau akang. Iya, Qurannya bilang bahwasanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Abangku, sekarang gini, di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah, ya kan? Sapi bikang. Iya kan? Apakah di sana menjelaskan sosok sapi bikang? Ada. Sosok menjelaskan sapi bikang ada ayatnya disuruh mencari sapi. Ada. Betul, tapi maksud saya secara detail dan terperinci itu tidak ada. Nah, makanya saya bilang berarti Quran menjelaskan segala sesuatu itu bohong. Bukan bohong. Bukan bohong, tapi bukan bohong, tapi tidak. Dusta. Salah abangku 5 menit. Jangan main diturunin dong. Silakan. Cintaku. Silakan. Jadi konsepnya seperti ini abang ya. Di dalam kitab suci kami itu memang tidak seluruhnya. Saya akui. Karena apa? Sudah dijelaskan. Kalau ayat kalam Allah ditulis pakai tintanya air lautan, jangan diulang lagi. Itu jawabannya. Kumaha? Yang ditanya bukan itu jawabannya. Konsekuensinya kita alihkan ke Injil sekarang, kan sama abang menanyakan Al-Quran. Oke, baik. Gini bang, abang dengerin Al-Quran sama saya. Dengar Cep ya, begini Cep. Begini. Di dalam Injil, di dalam Bible, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada yang ngomong kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak ada. Betul, tidak ada. Karena berarti tidak ada, sempurna, maka ya? dengar dulu. Karena tidak lupa. ada, berarti Bible tidak pernah mengklaim diri bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Tapi saya potong. Tapi abang menyatakan kalau kitab Injil itu kitab suci umat Nasrani ya. Betul. Tapi tidak ada di situ tertulis bahwa kitab itu menjelaskan segala hal, nggak ada. Nih abangku, dengerin ya. Makanya di dalam kitab Injil ada perjanjian lama dan perjanjian jangan lari ke situ. Dengerin. Kita itu lagi membahas klaim kitab suci. Akan dengerin dulu dong. Saya yang ngomong dong. Saya dong bahwasanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Betul. Nah, Anda percaya tidak dengan klaimnya itu? Percaya. Nah, berarti Al-Quran wajib tidak dia bisa menjelaskan segala sesuatu? Wajib. Oke, jelaskan apa fungsi sunat menurut Al-Quran? Fungsi sunat menurut Al-Quran satu kesehatan, bukan ya, mana ayatnya? Ayatnya mana? Nih abang, kalau seandainya ngomongin ayat, makanya kan saya bilang Anda fitnah Al-Quran lagi. Apaanan saya yang bagian ngomong? Bukan masalah itu, masalahnya Quran untuk kesehatan itu tidak ada di dalam Quran. Abang sebentar, atau abangku sayang sebentar. Jangan main sayang-sayangan. Saya bukan sejenis Anda. Bahaya Anda ini. Kita bersaudara. Jangan seperti begini itu. Tidak ada di dalam Quran bahwasanya Quran itu sunat itu untuk kesehatan. Tidak ada. Bang, di dalam Quran kata saya memang tidak menjelaskan semuanya. Makanya bohong. Quran menjelaskan segala sesuatu. Abangku, bukan bohong. Ada lagi ayat yang lain.
ada lagi ayat yang lain. Makanya kalau ngomong sama orang muslim kayak begini teman-teman, Quran menjelaskan segala sesuatu tapi tidak menjelaskan segala sesuatu. Quran lengkap tapi tidak lengkap. Kalau seandainya ini abang, gimana kalau seandainya dari dulu teh Quran teh ditulis semuanya atuh meureunnan air laut teh kering. Loh, apakah dibutuhkan satu ember saja untuk menjelaskan tentang sunat? Itu teh menurut kitab saya. Tidak perlu bahkan satu lembar, tidak perlu satu lembar untuk menjelaskan apa kegunaan sunat. Kok Anda bilang air laut dan cukup? Dengerin abangku. Bilang saja bahwasanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu itu hanyalah gombal belaka. Ini gombal yang nyata. Jangan seperti itu. Oke, ini terakhir. Terakhir nih. Di Quran mana bahwa sunat itu untuk kesehatan? Ampun, itu yang terakhir. Saya juga pengen bertanya tuh abangku. Tanya apa? 5 menit saya di dalam Injil itu menurut abang tidak ada kesempurnaan seluruhnya, ya kan? Tidak ada Injil mengatakan kitab ini sempurna menjelaskan segala sesuatu. Nggak ada. Betul. Kalaupun di dalam kitab Injil tidak sempurna, adakah perkataan di kitab ini firman Tuhan yang menyatakan kalau Injil ditulis sesempurna mungkin, apakah akan mengeringkan air laut? Nggak nyambung. Ada satu ayat, dengar. Ada satu ayat di dalam penutup Injil Yohanes itu berbicara mengenai ada banyak hal yang tidak diceritakan tentang Yesus. Dikatakan di situ, jikalau semuanya ini saya ceritakan, agaknya dunia ini tidak cukup menampungnya. Ada ayat seperti itu. Itu sama. Berarti dijiplak sama Quran. Sekarang begini, bukan diciplak. Kalau dijiplak itu merenan di copy. Kalau Quran itu penyempurna, ibarat kata yang sempurna apanya? Ditanya tentang sunat tidak tahu. Dengerin dulu bagian aku yang ngomongkan, abang udah ngomong. Satu lagi penutup dari saya. Oke dah. Oke bang, sampai ketemu lagi. Kita naikkan ke musim yang lain dulu ya. Satu lagi abangku, satu lagi. Nah, silakan. Di dalam Al-Quran ada bahasa seperti ini untuk orang-orang yang berpikir. Nah, apakah di dalam Injil ada? Untuk orang-orang yang berpikir. Betul. Yang kata-katanya persis. Apakah di dalam Injil ada? Betul. Yang kata-katanya persis seperti itu kayaknya saya belum pernah temukan. Abang. Sudah. Untuk orang-orang yang berpikir. Ya sudah. Tolong cari ya, nanti di dalam Al-Quran ya. Di Quran ada. Di dalam Injil, kalau dalam Quran ada, di dalam Injil tidak ada. Terus? Jadi abangku, saya menghargai abang dengan bubuk karum seperti ini. Tapi tolong calling down. Kita saudara. Abang punya Tuhan yang sama. Di sini nggak ada bang, di sini tidak ada. Kita ini bermusuhan, biar nggak ada di sini. Saya hanya ingin meluruskan bahwasanya kalian bilang itu bohong. Dengerin dulu abangku saya juga bisa seperti ini. Jelas kita taruh di bawah ini, udah keluar. Sekalinya yang datang, pastilah agak-agak sedikit-sedikitnya. Teman-teman begini loh. Kalau Anda mengklaim, maka klaim Anda itu harus dibuktikan. Contoh, apakah Bible pernah mengklaim bahwa dirinya menjelaskan segala sesuatu? Nggak ada. Di ayat Bible mana ada bilang bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu? Semua dijelaskan, nggak ada. Bible yang tebalnya 18 kali dari Al-Quran nggak pernah bilang begitu. Nggak pernah Bible bilang begitu. Quran yang tipisnya 1/18 kali daripada Bible mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi ditanya tentang apa fungsi sunat langsung selamat jalan. Di mana menjelaskan segala sesuatunya? Nggak usah segala sesuatu lah, tentang sunat aja. Coba. Aduh. Berat saudara-saudara. Oke, kita kasih naik lagi ada Stanley, silakan. Sudah jam 1 siang ini, aduh sudah lapar saudara-saudara. Ya, Stanley Mikael Ibrani. Silakan nyalakan kamera. Salam bang. Ya silakan nyalakan kamera bang. Saya Kristen bang, salah apa? Oke, baik, saya turunkan dulu ya bang ya. Saya turunkan dulu ya. Mohon maaf ya bang ya. Baik teman-teman terkasih, saya tidak perlu berpanjang-panjang untuk berkomentar tentang debat tersebut. Saya berharap teman-teman dapat mendapatkan ilmu dari dalamnya. Dan kalau ada tanggapan teman-teman, tuliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama belajar.
Satu bagian firman Tuhan yang terus harus kita ingat, bahwa kita sebagai orang percaya dituntut pertanggungjawaban tentang iman kita dari mereka yang menyalahpahami dan bertanya tentang iman kita. Tetapi biarlah dengan lemah lembut dan sopan, supaya iman kita itu ketika disampaikan mereka menerima dengan baik. Sobat terkasih, ini diskusi lintas agama. Jadi pemaparan-pemaparan yang disediakan untuk membuka wawasan dan untuk mengajak setiap kita mencari tahu apabila ada argumentasi yang belum kita dengarkan, untuk kita cari tahu. Jangan sampai kita beragama tapi tidak tahu apa-apa. Ketika dibuktikan literaturnya, maka justru kepanasan. Seperti yang kita lihat tadi di video yang barusan kita saksikan. Hal itu tidak perlu kita lakukan, karena kalau kita ingin cerdas dan berkeyakinan secara terang, maka kita harus mencari tahu apa dan bagaimana keyakinan kita itu. Kalau orang baper, kalau orang muda marah, kalau orang muda seperti anak-anak, ya tidak akan pernah cerdas-cerdas. Jangan kalian jago untuk membahas keyakinan Kristen, Alkitab dan lain sebagainya, bahkan menuduh palsu, mulai dari Zakir Naik dan sampai penerus-penerusnya, para mualaf setiap hari kerjaannya mengurusi kekristenan. Jangan hanya kalian yang boleh, ajari ajari lagi. Izinkan juga kami untuk membahas dan bertanya tentang iman kalian, dan itulah yang dilakukan oleh Apologetic Christian Service. Cerdaslah, karena kecerdasan milik orang-orang yang mau terbuka terhadap pengetahuan. Oke teman-teman, kiranya Kristus yang menyelamatkan umat manusia yang melebihi segalanya, yang mengasihimu, menyelamatkanmu dari dosa. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.